Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 9 ayat 41 dan 42 demikian. Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingnya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Saudara-saudara sekalian, otoritas dan iman adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Tuhan sudah memberikan otoritas kepada orang percaya untuk mengalahkan dosa, iblis, dan roh-roh jahat. Tetapi apakah kita beriman? Tuhan Yesus menegur para muridnya yang gagal menyembuhkan seorang anak yang sering diserang roh jahat sebagai angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Artinya, kegagalan mereka bukan karena tidak adanya otoritas, tetapi karena mereka tidak percaya. Ketidakpercayaan mereka bisa kita maklumi, sebab saat itu Tuhan Yesus belum menyelesaikan karya keselamatan yang menjadi tujuan kedatangannya ke dunia, dan Roh Kudus belum turun. Semuanya berubah setelah Roh Kudus turun pada hari Pentakosta. Iman mereka diteguhkan dan otoritas yang Tuhan berikan sebagai anak-anak Allah menjadi nyata dalam kehidupan dan pelayanan mereka. Sebagaimana yang Tuhan Yesus janjikan, dengan otoritas Kristus mereka melakukan semua yang Tuhan Yesus lakukan. Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang lumpuh di pintu gerbang indah. Orang-orang sakit bahkan sembuh hanya dengan terkena bayangan Petrus. Dan dalam nama Tuhan Yesus, roh-roh jahat diusir dan lain sebagainya. Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 12 berkata, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa." Saudara, Tuhan Yesus menegur ketidakpercayaan para muridnya, tetapi dia juga memahami kondisi mereka saat itu, dan langsung mengambil alih apa yang tidak bisa mereka lakukan. Ia menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu. Hari ini kita hidup setelah Tuhan Yesus menggenapi seluruh karya keselamatan bagi umat manusia dengan sempurna. Dan Roh Kudus tinggal di dalam setiap orang percaya. Dalam segala hal, kita lebih dari orang-orang percaya zaman itu. Seharusnya, sesuai dengan janji Tuhan Yesus, dengan otoritas Kristus kita dapat melakukan banyak hal, lebih dari yang mereka lakukan. Masalahnya adalah, apakah kita memiliki iman? Iblis dan roh-roh jahat tidak akan berhenti melawan sampai titik terakhir. Mereka akan terus mengintimidasi dan semakin gencar melakukannya ketika sudah terpojok. Itulah yang dia lakukan ketika berhadapan dengan Tuhan Yesus. Setan itu membanting anak itu ke tanah dan menggoncang-goncakannya. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa mereka melakukan semua itu justru karena mereka terpojok. Karena itu, jika kita berhadapan dengan roh-roh jahat, mari kita kuatkan iman. Jangan goyah dan lawan terus sampai roh itu tunduk kepada otoritas Kristus. Amin.